Haleluya. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, dan kita bersyukur kalau sampai hari ini kita diberikan kekuatan, kesehatan untuk melewati setiap tantangan, kesulitan yang ada di depan kita. Well, tanpa terasa kita sudah memasuki akhir bulan ya di tahun 2021, dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru di tahun 2022. Dan saya percaya bahwa ada banyak hal yang terjadi di tahun 2021. Ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, bahkan mungkin ada beberapa di antara kita yang mulai terseok-seok dalam dirinya, dalam kehidupannya. Tetapi kalau sampai hari ini kita ada, saya mau katakan kepada saudara, itu bukan karena kekuatan dan kegagalan kita, tetapi ada Yesus yang menyertai dalam kehidupan kita. Itu sebabnya tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan dan tetap memiliki kesiapan hati untuk kita menyongsong tahun 2022, tahun yang penuh dengan pemulihan, tahun yang penuh dengan mujizat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saya katakan tetap terus berharap. Firman Tuhan berkata, masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Baiklah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan lebih lanjut lagi, kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang tahun 2021. Kami boleh melihat perkara-perkara ajaib terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami minta terus Engkau lanjutkan Tuhan di tahun 2022 Tuhan. Sehingga kami boleh melihat bahwa bukti penyertaan kasih Tuhan itu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Dan bila firman-Mu ini memberikan rema, kekuatan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kalau saudara senang dengan judul khotbah saya malam hari ini yaitu No Turning Back to Follow Jesus. Keep moving to forward. Saudara dikasihi Tuhan, kita tidak perlu lagi mengingat masa lalu, ya. Kita tidak perlu lagi mengingat masa-masa yang sudah terlewati. Paulus pernah berkata bahwa aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarah kepada satu tujuan, yaitu panggilan sorgawi. Itu sebabnya saya katakan kepada saudara bahwa masa lalu itu sejarah. Masa lalu itu sudah menjadi kenangan. Kita hanya dapat belajar dari masa lalu. Tetapi yang penting dalam kehidupan kita adalah apa yang kita hidupi hari ini. Dan apa yang sedang kita persiapkan untuk waktu yang akan datang. Itu sebabnya sekali lagi saya katakan kepada saudara, penting untuk kita memikirkan hari ini dan masa yang akan datang. Saudara dikasihi Tuhan, Billy Graham pernah berkata bahwa to receive Jesus cost nothing, to follow Jesus cost something, to serve Jesus cost anything. Memang dalam segenap jalan kehidupan kita, ada hal-hal yang harus membuat kita kehilangan untuk mendapatkan yang baru, baik dalam hal bisnis, pertemanan, bahkan mungkin pelayanan. Namun dari antara semuanya itu kita tidak boleh melupakan apa yang menjadi tujuan dalam hidup kita. Khususnya keadaan di mana kita melangkah keluar untuk menggapai apa yang menjadi impian kita. Sebentar lagi kita meninggalkan tahun 2021 dan masuk tahun yang baru yaitu 2022. Apa yang menjadi refleksi kita di tahun 2021? Sebuah quote berkata, Dear 2021, not the best year, but thank you for all the lessons you've taught me. 2021 mungkin menjadi tahun yang berat dalam kehidupan kita, atau mungkin menjadi tahun yang tersulit. Namun kita patut bersyukur karena di tahun itulah kita banyak mendapatkan pembelajaran demi pembelajaran untuk tidak mengulang kembali hal yang sama di tahun yang baru. Imamat 18 ayat yang kelima dikatakan, sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Saudara, judul khotbah saya adalah No Turning Back. Saya ingat satu lagu dikatakan begini, I have decided to follow Jesus. Dan lirik lagu ini mencerminkan untuk ikut Yesus dan tidak kembali kepada jalan yang lama. Saya mau menjelaskan tentang konsekuensi yang terjadi ketika kita gagal melakukan komitmen dalam proses. Memulai sesuatu harus penuh dengan komitmen. Berjuang meraih mimpi pun juga harus penuh dengan komitmen. Dan ini harus dikerjakan secara terus-menerus dengan komitmen yang sama. Banyak orang yang memulai, namun sedikit yang dapat menyelesaikan. Memulai itu adalah sebuah hal yang mudah. Namun untuk ke dalam tahapan berikutnya, itu diperlukan perjuangan yang tidak mudah. Terutama ketika segala sesuatu menjadi tidak mudah,
Maka proses ini memiliki konsekuensi yang meminta kita untuk stay dalam keadaan ini. Untuk tetap stay akan ada harga yang dibayar mahal pada state ini. Ketika kita terus berada dalam komitmen dan membayar harga yang mahal, maka pada state ini kita akan dihantarkan dalam ketinggian yang sama. Ketika kita tidak komit melakukan bagian-bagian ini, maka ada konsekuensi yang dapat menyebabkan kerugian yang bukan hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi bisa merugikan orang lain. Lukas 9 ayat yang ke-62 dikatakan, tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Tuhan yang menciptakan kita adalah Tuhan yang berkomitmen. Dan beberapa penyebab orang menyerah, yang pertama yaitu adalah ketika segala sesuatu menjadi susah. Saudara ingat ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka merasakan keadaan yang semakin sukar dan sulit ketika menjalani perjalanan. Namun dengan ketangguhan dan komitmen kepada Tuhan, mereka bisa melewati semuanya itu. Kekuatan sebuah komitmen itu diuji pada saat masa sukar. Kekuatan seorang pemimpin dapat dilihat daripada keputusan yang diambilnya ketika keadaannya tidak mudah atau sulit. Satu kali seorang atlet yang bernama Gracia tidak pernah bisa mendapat medali emas kalau dia berhenti berusaha saat masih susah. Semua yang dibutuhkan untuk mewujudkan mimpinya tidak ada di depan mata, sementara dia semakin tua. Tanpa komitmen, terutama di masa sukar, sejarah tidak akan pernah terjadi. What do you do when things get tough? Apa yang kita lakukan ketika segala sesuatu menjadi semakin tidak mudah? Yang berikutnya, yang kedua, yaitu adalah harga yang harus dibayarkan semakin mahal. Ketika segala sesuatunya menjadi semakin sulit, maka harga yang dibayarkan semakin mahal. Ada harga yang harus dibayar. Dalam kitab Yosua dikatakan bahwa Yosua berusaha mengingatkan bangsa Israel bahwa bagaimana penyertaan Tuhan terlepas kesulitan yang sedang mereka hadapi dan pengorbanan yang harus mereka lakukan. Itu ada di dalam Yosua 24 ayat yang ke-13 sampai dengan 15. Saya akan baca buat Bapak Ibu Saudara. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah dan kota-kota yang tidak kamu dirikan. Tetapi kamulah yang diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami. Kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepada nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku, sekali lagi, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dan Yosua menegaskan pilihannya kepada bangsa Israel, akan pilihannya kepada Elohim. Semakin besar pengorbanan yang dibuat seseorang dan semakin mahal yang dibayarkan, maka semakin besar cinta yang diberikan atau diungkapkan. Commitment to reflect love. Di dalam Yosua 23 ayat 11 sampai dengan 13 dikatakan, maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin-mengawin dengan mereka, serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah, sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu. Tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini, yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Bangsa Israel tergoda oleh kehidupan karena bangsa-bangsa asing yang masih ada di sekitarnya. Tuhan menguji komitmen mereka. Cara hidup adalah salah satu harga yang harus dibayar mahal untuk menjadi pengikut Kristus. Banyak orang yang memilih jalan yang lebar ketimbang jalan yang sempit. Di dalam Yosua 23 ayat 16 dikatakan, apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah, pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Ayat yang ke-16 dan 17 dikatakan, lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir,
dari rumah perbudakan dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Sebagaimana bangsa Israel ditantang Tuhan untuk mengikutinya dalam segala keadaan. Dan pertanyaan ini sama untuk kita semua. Apakah kita tetap komit mengikuti Yesus? Berapapun harga yang kita bayar. Ketika kita berada di dalam sebuah hubungan, ada orang yang merasa sakit sekali ketika dikhianati. Pada kalimat janji nikah dikatakan till death do us part. Kematian saja yang bisa memisahkan. Realita berbicara lain. Banyak yang menyerah ketika pasangan tidak lagi setia sama pasangan. Banyak hubungan selain pernikahan rusak karena salah satu pihak enggan mengampuni. Apakah kita mau komitmen dengan harga berapapun dalam sebuah hubungan, persahabatan, bisnis, dan lain-lain yang ada di dalam kehidupan kita? Alasan terakhir adalah saat merasa tersesat, lost. Nah, perjuangan panjang yang penuh tantangan, pengorbanan, sehingga kehilangan perspektif mula-mula. Ketika kita merasa tidak bisa melihat hal yang baik ketika berada di tengah-tengah perjalanan yang kita hadapi, maka muncullah pertanyaan ini. Mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan? Mengapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan? Hosea 1 ayat 2 sampai dengan 3 dikatakan, ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinlah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Gomer dipulihkan dengan dikawini oleh Hosea. Dari hasil perkawinan mereka dikaruniai 2 orang anak. Dan di pasal kedua diceritakan bagaimana cara hidup mereka ketika mereka menjalani pernikahan atas perintah Tuhan kepada Hosea. Hosea 3 ayat 1 sampai dengan 2 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Tuhan tidak hanya meminta Hosea untuk mempertahankan hubungannya dengan Gomer, tetapi meminta untuk menebus dan mencintainya dalam pengorbanan yang Tuhan mau ajarkan kepada Hosea untuk membayar mahal apa yang sudah ia lakukan dalam pernikahan tersebut. Ulangan 7 ayat 9 dikatakan, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Hosea disuruh menebus Gomer yang memilih untuk hidup bersundal. Pengorbanan itu mirip seperti pengorbanan Yesus. Sesungguhnya Tuhan tidak menyia-nyiakan orang yang melakukan pengorbanan terhadap hidup yang ia jalani dan pertahankan dalam hidup kita. Komitmen kita kepada Tuhan adalah hal yang penting yang harus kita pertahankan. Konfirmasi atas komitmen yang sudah kita pegang. No turning back. Tidak ada yang kita hadapi terlalu susah sehingga kita punya komitmen untuk tetap mengikut Yesus sampai kapanpun. Hari ini saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan sudah saya sampaikan. Dan biarlah itu menjadikan kekuatan dalam diri kita, menjadikan rema dalam hidup kita. Bahwa di tahun 2022, apapun yang terjadi, saudara dikasihi Tuhan, kita no turning back. Amin. Terbukti bahwa 2021 Tuhan sudah menyertai kita. Kalau 2021 sampai hari ini Tuhan menyertai kita, percayalah bahwa di tahun-tahun yang akan datang Tuhan akan melanjutkan karyanya, Tuhan akan melakukan mujizatnya, Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan masa depan, bahkan jawaban-jawaban atas doa kita Tuhan akan nyatakan itu. Itu sebabnya percayalah kepada Yesus yang memberikan jalan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Setiap kita punya tantangan, setiap kita punya pergumulan masing-masing, tetapi percayalah bahwa di dalam Yesus terbukti bahwa janjinya digenapi dalam kehidupan kita. Sekali lagi, no turning back to follow Jesus. Keep moving forward. Maju terus di dalam Tuhan. Saya percaya kita menyambut tahun yang baru dengan penuh semangat, sukacita yang datang dari Tuhan. Happy New Year. God bless you.